Keterampilan dalam mengajar seorang guru didukung dengan motivasi belajar siswa akan menghasilkan hasil belajar yang maksimal. Ada beberapa para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian keterampilan dalam mengajar. Menurut Tournai 2014, keterampilan dalam mengajar merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai kepada siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Jainal 2012, keterampilan dalam dasar mengajar sangat diperlukan dalam pembentukan penampilan guru. Keterampilan dasar adalah keterampilan standar yang harus dimiliki oleh setiap individu yang berprofesi sebagai guru. Menurut Painter dan Sang 2002, seorang guru yang memiliki keterampilan mengajar akan menerapkan praktek-praktek pengajaran yang bervariasi di dalam kelas. Yang berikutnya itu ada 9 keterampilan dalam mengajar. Yang pertama adalah keterampilan membuka pelajaran. Dalam hal ini, guru memiliki peran yang sangat penting, yaitu dalam membuka pelajaran, guru hendaknya menyusun kegiatan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan pengalaman siswa. Dan 3 hal ini harus saling berkaitan satu sama lain. Yang kedua, kemampuan menjelaskan. Dalam menjelaskan, guru hendaknya dapat berinteraksi baik dengan siswa. Hal ini dilakukan agar guru dapat mengetahui sejauh mana siswa memahami tentang pelajaran yang dijelaskan oleh guru tersebut. Yang ketiga, keterampilan bertanya. Keterampilan ini merupakan keterampilan yang digunakan oleh guru untuk mendapat jawaban, komentar, dan pemahaman dari peserta didik. Yang keempat, ada keterampilan memberi penguatan. Pemberian penguatan ini diberikan untuk memberikan gambaran kepada siswa bahwa tidak semua jawaban yang diberikan oleh guru itu sepenuhnya benar. Dan pemberian penguatan ini dilakukan sesuai dengan umur peserta didik. Yang kelima adalah keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi bertujuan untuk menciptakan suasana baru, sehingga dapat memotivasi siswa dan membangkitkan semangat siswa dalam proses belajar mengajar, sehingga mereka lebih tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran. Dalam mengadakan variasi, kita dapat menggunakan beberapa alat bantu berupa audio, visual, dan audiovisual. Yang keenam adalah keterampilan bimbingan diskusi kelompok kecil. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam diskusi kelompok kecil. Yang pertama adalah memusatkan perhatian siswa, yang kedua memperjelas masalah, yang ketiga menganalisis pandangan siswa, yang keempat meningkatkan partisipasi siswa terhadap kelompok, yang kelima menyebarkan kesempatan berpartisipasi, dan yang keenam menutup diskusi. Keterampilan bimbingan diskusi kelompok kecil ini dilakukan oleh seorang guru dengan tujuan agar siswa lebih luas lagi dalam mendapatkan ilmu. Hal ini dapat mengajarkan siswa untuk bertukar pikiran dan pendapat terhadap teman-temannya, sehingga mereka dapat berpikir kritis tentang apa yang disampaikan oleh teman-temannya, sehingga pemikiran mereka lebih terbuka. Yang ketujuh adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Sebagai seorang guru, kita mengetahui bahwasannya setiap siswa itu memiliki kemampuan, daya tangkap, minat, bakat, dan potensi yang berbeda-beda antara satu siswa dengan siswa lainnya. Sehingga kita sebagai seorang guru harus memiliki keterampilan dalam mengajarkan kelompok kecil dan perseorangan untuk menyampaikan materi kepada mereka. Karena setiap siswa itu memiliki cara yang berbeda-beda agar mereka bisa memahami materi yang disampaikan. Contohnya, misalnya ada seorang siswa yang bisa menangkap pelajaran hanya dengan mendengarkan saja. Namun ada sebagian siswa yang jika melihat ataupun menggunakan alat peraga, baru mereka bisa memahami materi yang disampaikan oleh seorang guru. Jadi, hal inilah yang harus diasah oleh seorang guru agar lebih mengerti lagi bagaimana caranya menyampaikan materi kepada siswa, agar mereka itu sama-sama bisa mengerti dengan cara mereka sendiri. Yang kedelapan adalah keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas ini harus dikuasai oleh seorang guru agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efisien dan efektif. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam mengelola kelas. Yang pertama, metode pembelajaran yang kita gunakan untuk menyampaikan materi kepada siswa. Yang kedua,
mengelola sarana dan prasarana yang ada di dalam kelas. Yang ketiga, membimbing siswa agar dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Dan banyak hal-hal lainnya yang dapat kita lakukan untuk mengelola sebuah kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Keterampilan mengolah kelas ini berhubungan dengan mengadakan variasi di dalam kelas, yaitu yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan siswa. Dalam mengelola kelas sendiri, seorang guru harus bisa memusatkan perhatian siswa hanya untuk guru tersebut, bukan untuk hal-hal lain yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Yang kesembilan adalah keterampilan menutup pelajaran. Setelah kita menguasai keterampilan membuka pelajaran, kita juga harus bisa menguasai keterampilan menutup pelajaran. Nah, untuk menutup sebuah pelajaran ini, seorang guru dapat memberikan tes kepada siswa agar guru tersebut bisa mengetahui sejauh mana siswa sudah menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Sehingga hal ini dapat menjadi pembelajaran buat guru tersebut agar kedepannya lebih baik lagi dalam menyampaikan materi kepada siswa. Kemudian kita lanjut dengan motivasi belajar siswa. Motivasi belajar merupakan sesuatu yang ada pada diri seseorang dan suatu dorongan yang bertujuan untuk melakukan sesuatu hal yang akan mencapai suatu tujuan. Kemudian, fungsi dari motivasi belajar siswa yang dikemukakan oleh Wina Sanjaya 2010. Yang pertama, mendorong siswa untuk beraktivitas, dan yang kedua, sebagai pengarah. Ada beberapa jenis dari motivasi, yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik yang timbul dari dalam diri individu, misalnya keinginan untuk mendapat keterampilan tertentu, memperoleh informasi dan pengertian, mengembangkan sikap untuk berhasil. Dan yang kedua, motivasi ekstrinsik yang timbul akibat adanya pengaruh dari luar individu seperti hadiah, pujian, ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain, sehingga dengan keadaan demikian orang mau melakukan sesuatu. Menurut Tabrani 1992-120. Selanjutnya, unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Yang pertama, cita-cita atau aspirasi siswa. Motivasi belajar siswa tampak pada keinginan anak sejak masih kecil, seperti keinginan berjalan, membaca, dan lain-lain. Keberhasilan mencapai suatu keinginan tersebut dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan sesuatu, bahkan di kemudian hari dapat menumbuhkan suatu cita-cita. Yang kedua ada kemampuan siswa. Kemampuan siswa ini meliputi beberapa aspek, seperti pengamatan, perhatian, dan daya pikir fantasinya. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa tersebut, dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tugas-tugas perkembangan. Yang ketiga ada kondisi siswa. Kondisi siswa ini meliputi kondisi jasmani dan rohani, di mana kondisi tersebut juga sangat berpengaruh kepada motivasi belajar siswa. Dan yang terakhir ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan siswa dapat berupa keadaan tempat tinggal siswa, pergaulan teman sebaya, dan lingkungan kehidupan masyarakat juga sangat berpengaruh kepada motivasi belajar siswa. Hal-hal yang harus diperhatikan seorang guru untuk membangkitkan motivasi belajar siswa. Yang pertama yaitu untuk memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu membangkitkan minat seorang siswa. Yang ketiga yaitu menciptakan suasana yang menyenangkan dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu memberi pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan dari seorang siswa. Dan yang kelima yaitu memberikan setiap penilaian dari hasil kerja siswa. Baiklah, selanjutnya saya Nadita Maulina akan membahas tentang hasil belajar. Hasil belajar adalah interaksi dan pemahaman dalam pembelajaran yang menghasilkan perubahan dalam pendidikan. Hasil belajar dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai tujuan dari pendidikan. Tujuan dari pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi 3 aspek. Yang pertama, aspek kognitif, yaitu aspek yang berkaitan dengan nalar dan proses berpikir.
yaitu kemampuan dan aktivitas otak dalam mengembangkan kemampuan. Yang kedua, aspek afektif, yaitu sikap dan nilai. Yang ketiga, aspek psikomotorik, meliputi perilaku gerakan dan koordinasi jasmani. Selain itu, hasil belajar juga ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang terdapat di dalam diri peserta didik, yaitu seperti kecerdasan, kemampuan, bakat, dan motivasi. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar peserta didik, yaitu seperti lingkungan, kurikulum, sarana dan prasarana, serta guru. Jadi, kesimpulan dalam pembahasan kami, keterampilan dalam mengajar adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan metode yang tepat, sehingga dapat menguasai kelas dan dilakukan secara terus-menerus. Selain itu, pemberian motivasi kepada siswa akan meningkatkan semangat belajar dalam diri peserta didik, sehingga hasil belajar yang diharapkan sesuai dengan kompetensi yang telah ditentukan. Hal ini akan mempengaruhi standar kelulusan peserta didik. Dengan demikian, lulusan pendidikan dapat bersaing dengan masyarakat.